Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang Misteri Gadis Tengah Malam bagian 21. Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Sepanjang siang, Hamsat memikirkannya sambil mondar-mandir di dalam kamar. Terkadang ia meneliti keadaan tanah di luar kamar, mencari kemungkinan di mana tangan Kismi disembunyikan Randy. Semuanya dilakukan secara diam-diam agar tidak menimbulkan kecurigaan orang lain, terutama petugas motel itu. Beberapa batu dibongkarnya, dan dikembalikan seperti semula jika ternyata tidak terdapat apa yang dicari. Beberapa tanah dikorek-koreknya, dan dikembalikan seperti semula karena tak ada tanda-tanda tangan Kismi di sana. Kamar ini harus kutelusuri lebih dulu, pikir Hamsat. Mungkin membutuhkan waktu sehari penuh. Kalau memang di kamar ini tidak ada, berarti aku harus mencari ke tempat lain, mungkin di pinggir sungai, di pinggir selokan, atau, memang sulit ditentukan. Tetapi, seandainya aku menjadi Randy, apa yang kulakukan setelah aku membunuh Kismi dan memotong tangannya? Hamsat berpikir keras. Membayangkan seandainya dia menjadi Randy yang berpenyakit syaraf, apa yang akan dilakukan terhadap potongan tangan itu? Kemudian, batinnya berkata, mayat akan kutinggalkan, supaya orang-orang terkejut menemukan mayat Kismi, lalu tangan itu. Tangan itu akan kuletakkan di tempat tertentu di kamar ini. Tak perlu repot-repot membawanya pergi dan membuangnya. Cukup diletakkan di suatu tempat, sehingga suatu saat akan ada orang yang terkejut menemukan tangan itu. Lalu, ia akan berteriak ketakutan, dan aku akan puas mendengarnya. Hamsat menghempaskan tubuhnya, duduk di ruang tamu. Itulah pikiranku jika aku menjadi Randy yang sinting. Sekarang, di mana tangan itu disembunyikan yang kira-kira bisa membuat orang terkejut? Setelah berpikir beberapa saat, Hamsat berkata sendiri, di almari. Buffet, kulkas, almari dapur dan bawah kasur. Bergegas dia memeriksa tempat-tempat tersebut dengan teliti. Ternyata tempat yang diperkirakan itu tidak menyimpan tangan Kismi. Ia mendesah kesal. Hatinya berkata, bagaimana dengan tempat penampungan air kloset? Jika ada yang membukanya pasti akan menjerit karena melihat potongan tangan terapung. Lalu, ia pun memeriksa tempat penampungan air WC, yang secara otomatis akan mengguyur kloset itu jika habis dipakai seseorang. Ternyata di sana juga tidak ada. Hamsat mulai kesal. Ia melihat plafon kamar mandi yang terbuka pada bagian sudutnya. Hatinya berkata, oh, iya, apa salahnya jika ku periksa bagian atas Eternit? Siapa tahu potongan tangan itu dilemparkan begitu saja di dalam Eternit itu? Dengan susah payah Hamsat memeriksa langit-langit kamar mandi, dan seluruhnya. Isinya tanya kabel-kabel instalasi listrik yang malang melintang. Tak ada potongan tangan di sana. Hamsat sudah mencarinya dengan teliti, sampai seluruh pakaian dan tubuhnya menjadi kotor oleh debu. Kemana, ya, pikirnya sambil garuk-garuk kepala. Mendadak, telepon berdering. Petugas resepsionis mengingatkan check-out hampir tiba, lalu menanyakan apakah Hamsat mau melanjutkan sampai beberapa malam, atau cukup untuk hari itu saja? Karena Hamsat digelayut rasa penasaran dan tekad untuk menemukan potongan tangan itu menggebu-gebu, maka ia bermaksud memperpanjang waktu sampai besok siang. Sial! Benar-benar sulit menemukan potongan tangan itu, gerutunya dengan nada kesal. Sebaiknya aku istirahat dulu. Semalaman aku tidak tidur. Siapa tahu setelah bangun tidur nanti aku menemukan gagasan yang lebih baik. Hamsat menyuruh Rumbo untuk membereskan kamarnya, sementara itu ia mandi, merendam diri di air hangat, yang mampu mengurangi rasa capeknya itu. Ketika ia merebahkan diri, benaknya terbayang kecantikan Kismi dan kehebatan wanita itu di atas ranjang. Alangkah luar biasa bangganya jika Hamsat bisa memeristri wanita cantik seperti Kismi. Alangkah bahagianya nanti jika ia telah hidup bersama Kismi.
Angan-angannya pun mulai melambung tinggi, menciptakan sejuta keindahan yang ada pada hayalnya. Berulangkah hatinya berucap tekad, aku harus memiliki dia. Aku harus memiliki Kismi. Aku sangat mencintainya. Lalu, ia pun tertidur. Tak diduga ternyata Hamzat tertidur cukup lama. Ketika ia bangun, ia mendapatkan alam telah meremang, matahari senja tinggal seujung rambut dan memancarkan warna merah lembayung di perbatasan samudera. Debur ombak terdengar jelas, karena angin senja berhembus tanpa suara. Badannya segar dari segala kepenatan, apalagi ia telah meminum susu, telur mentah, madu dan lain sebagainya. Namun demikian, perutnya toh masih terasa lapar juga, sehingga ia memesan makanan untuk pengisi perutnya. Sambil menikmati makanannya, Hamzat berpikir-pikir tentang potongan tangan Kismi. Tadi siang, semua tempat sudah diperiksanya. Kini tinggal bagian dinding dan lantai. Maka, seusai menyantap makanannya, Hamzat kembali beroperasi, memburu tangan Kismi. Setiap dinding diketuknya pelan-pelan, didengarkan suara ketukannya. Jika menggema, berarti tempat itu berongga. Besar kemungkinan disitulah tangan tersebut disembunyikan. Semua dinding diketuk rata. Dan, itu memakan waktu cukup lama, karena ia kerjakan dengan cermat dan hati-hati. Sayang, hasilnya tidak memuaskan. Tidak ada dinding yang patut dicurigai. Tak ada rongga di dalam dinding tersebut. Bahkan dinding kamar mandi dan dapur pun telah diperiksanya, dan hasilnya nihil. Sekarang giliran lantai yang menjadi pusat perhatiannya. Saat itu, malam telah lama menebarkan kegelapan. Arlojinya menunjukkan pukul 8:15 menit. Lantai kamar terbuat dari ubin marmer warna putih kebiru-biruan. Berukuran 40x40 cm tiap lempengan ubin. Dengan tekun Hamzat mengetuk-ngetuk setiap ubin, mencari ruangan di bawahnya. Dari lantai teras, masuk ke ruang tamu, masuk ke ruang tidur dan terus ke kamar mandi, tidak ada ubin yang menimbulkan gema jika diketuk. Berarti tidak ada bagian yang berongga. Sejenak pintu diketuk. Hamzat terperanjat. Ia menggumam dalam hati, belum lewat tengah malam, mungkinkah Kismi datang? Oh, ternyata seorang pelayan restoran yang datang dan menyodorkan bon makanan yang dipesan Hamzat. Hempasan napas menandakan Hamzat mengalami kelegaan ketika mengetahui yang datang pelayan restoran itu. Ia segera memberikan selembar uang puluhan ribu tanpa kembali, dan pelayan itu pun pergi. Ketika ia hendak kembali ke ruang belakang, meneruskan pekerjaannya yang menyita waktu itu, ia sedikit merasa heran. Seingatku, pot besar itu kemarin ada di sudut sana, kenapa sekarang berada di sini, di dekat pintu? Siapa yang memindahkan? Kemudian, Hamzat tertawa sendiri dan menggumam, sial. Rumbo yang membereskan kamar sewaktu aku mandi siang tadi, pasti telah memindahkannya kemari. Dan, pikiranku sekarang mudah curiga. Bukan kepada manusia, kepada benda pun punya kecurigaan. Gawat! Jangan-jangan aku menjadi sinting, sambil menggumam begitu, ia melangkah ke belakang. Sekarang, bagian dapur ia periksa lantainya. Satu demi satu diketuknya menggunakan gagang obeng besar yang ia ambil dari dalam mobilnya di garasi. Dan ternyata, salah satu dari ubin itu menimbulkan gema ketika diketuk. Hamzat mulai berdebar-debar. Apa yang dicarinya mulai menumbuhkan harapan. Kemudian, ia segera membongkar ubin tersebut dengan menggunakan obeng besar dan kunci pas dari dalam mobilnya. Kunci digunakan untuk memukul gagang obeng, sedangkan mata obeng sendiri berfungsi sebagai alat pemotong semen perekat sambungan ubin. Lama juga membongkar satu lempeng ubin itu, karena semennya cukup keras. Kalau petugas motel mengetahui, pasti pekerjaan itu dilarang. Tetapi, Hamzat yang sudah telanjur penasaran itu tidak peduli dengan akibatnya. Ia tetap membongkar ubin itu dengan sabar, sekalipun sudah memakan waktu hampir 1 jam lamanya. Napas terhempas lega. Ubin sudah berhasil dibongkar. Kemudian, dengan hati-hati dan berdebar-debar, ia mengangkat ubin tersebut untuk dipindahkan ke sampingnya. Sial, cacinya dengan kesal.
Di bawah ubin itu memang ada rongga, tanah kosong, tetapi di situ ada pipa saluran air yang agaknya pernah terpotong dan disambung lagi. Tidak ada tangan Kismi, tidak ada tanda-tanda lain. Hanya pipa saluran air dengan sambungannya. Brengsek! Sudah capek-capek membongkar, berkeringat, gemetar, isinya pipa air. Konyol, gerutu Hamzat seraya meletakkan kembali ubin tersebut pada tempatnya, tanpa menutupnya dengan semen seperti semula. Ia terpaksa mandi saat itu juga, karena selain tubuhnya berkeringat juga kotor karena tanah. Selesai mandi, ia membubuhkan parfum penyegar badan sambil matanya melirik ke arloji di meja. Oh, sudah pukul 10 malam lebih 50 menit? Aku harus bersiap menyambut kedatangan Kismi. Ia akan semakin mengagumiku jika aku berpakaian rapi dan menunggunya di ruang tamu, kata Hamzat sendirian, seperti orang gila. Susu, madu dan telur yang dicampur ginseng, segera ditenggaknya habis. Kemudian, ia duduk di mobil tamu, santai. Sekaleng bir tersedia di atas meja, depannya. Sebuah majalah milik Dian yang tertinggal di mobil bisa dijadikan bahan bacaan menunggu lewat tengah malam. Penat juga membuang waktu lama dengan duduk-duduk. Maka, Hamzat pun pindah tempat. Kali ini ia meluncurkan kaki di sofa dengan santai sambil meneruskan membaca majalah. Tetapi, pada saat majalahnya menyentuh daun tanaman dalam pot, Hamzat jadi terkejut. Aneh. Beberapa jam yang lalu pot ini ada di dekat pintu, kok sekarang ada di sini lagi? Siapa yang memindahkan? Ia memperhatikan pot besar berisi tanaman sejenis palm yang daunnya mirip daun mangga. Dahinya berkerut ketika memperhatikan tanaman tersebut. Jelas tadi ia sempat curiga, karena tanaman itu ada di dekat pintu. Sekarang ia semakin curiga, karena tanaman itu ada di sudut, dekat dengan sofa. Tangan Hamzat secara tak sadar mematahkan ujung daun tersebut. Dan, ia terbelalak kaget, karena yang keluar dari ujung daun itu bukan getah putih, melainkan getah merah. Ketika diciumnya, getah itu berbau amis darah. Merinding seketika itu juga tubuh Hamzat. Iler debar-debar hatinya, dan mulai gemetar jari jemarinya. Satu daun ia patahkan lagi dari tangkainya. Kla! Astaga! Hamzat nyaris memekik keras, karena tangkai daun itu mengucurkan getah merah yang berbau amis darah. Hamzat sempat terlonjak mundur dengan mata membelalak lebar. Tetesan darah dari tempat bekas tangkai daun itu menjatuhi tanah di bawahnya. Dan, Hamzat terpaksa mengerutkan dahi tajam-tajam, mempertegas penglihatannya, karena tetesan darah itu jatuh pada sebuah benda yang mencuat dari kedalaman tanah pot. Rasa ingin tahunya bergumul dengan perasaan takut. Hamzat mendekatkan wajah, memperhatikan benda kecil itu. Astaga! Ini ujung kuku. Hamzat mencoba mengorek tanah itu sedikit-sedikit, maka semakin berdebarlah ia, karena kini tampak jelas di kedalaman tanah pot itu terdapat jari kelingking manusia yang berkuku panjang, tapi indah dan serasi. Ya, ampun. Pasti di sini tangan Kismi ditanam oleh pembunuhnya, kata Hamzat dalam hati. Maka, segera ia mengorek tanah dalam pot besar itu dengan kedua tangannya. Makin dalam semakin jelas bentuknya. Sepotong tangan perempuan yang masih utuh, tanpa kebusukan. Di jari manisnya melingkar cincin berbatu putih kekuning-kuningan. Cincin zipus. Mungkin karena cincin itulah maka tangan yang terkubur di dalam tanah pot itu tidak membusuk. Hamzat menggali dengan kedua tangannya untuk mendapatkan tangan tersebut tanpa ada yang tertinggal. Napasnya memburu karena memendam rasa takut dan girang. Sampai akhirnya, ia berhasil menggali seluruhnya. Menatapnya sesaat, kemudian mengangkatnya pelan-pelan. Bekas potongan sebatas pergelangan tangan lebih sedikit itu, masih kelihatan berdarah segar. Benar. Tangan ini sama persis dengan tangan Kismi yang sering mengusap-usap, kata Hamzat pelan sambil memperhatikan telapak tangan yang menghadap ke muka. Tapi, tiba-tiba tangan itu melesat cepat mencengkeram wajah Hamzat. Hamzat terpekik dan ketakutan seketika.
Jantungnya nyaris berhenti berdetak ketika tangan itu bergerak cepat, mencengkeram wajahnya. Dengan sekuat tenaga Hamzat berusaha melepaskan, menarik tangan itu dan membuangnya ke sembarang tempat. Napasnya terengah-engah. Wajahnya berdarah karena kuku yang mencengkeramnya. Gerakan potongan tangan Kismi yang di luar dugaan itu membuat Hamzat menjadi panik dan sangat tegang. Matanya membelalak lebar penuh rasa takut. Ia memandang potongan tangan yang tergeletak jatuh di sofa, dekat dengan majalah. Hamzat melangkah mundur perlahan-lahan mengitari meja. Pada saat itu, ia melihat jelas jari tengah dan jari telunjuk tangan itu bergerak-gerak, bagai merayap. Kemudian, melompat ke meja kaca. Sekali lagi jantung Hamzat nyaris berhenti melihat gerakan tangan yang mengerikan itu. Lah bagai susah menelan air ludahnya sendiri. Kakinya gemetar dan keringat dinginnya mengucur seketika. Desakan rasa takut itu membuat Hamzat bergegas untuk melarikan diri. Ia segera melompat dan berlari ke arah pintu keluar. Plok! Tiba-tiba potongan tangan itu melesat dan menempel pada leher belakang Hamzat. Ah, hah! Hi! Hamzat meronta-ronta, berjingkrak-jingkrak ketakutan dengan tubuh semakin merinding. Kuku pada potongan tangan itu terasa menggores perih di kulit lehernya, seakan hendak mencekik dari belakang. Dengan sekuat tenaga Hamzat menarik tangan itu dan membuangnya ke arah pintu. Namun, kali ini tangan tersebut tidak mau terlepas dari genggaman Hamzat. Tangan itu justru menggenggam tangan Hamzat kuat-kuat, bagai berpegangan. Celaka! Hamzat mengibas-ngibaskan dengan gerakan cepat, tetapi tangan itu masih lengket pada tangan Hamzat. Lalu, dengan menggunakan tangan kanannya, Hamzat menarik punggung potongan tangan yang masih berlumur tanah itu. Ia berhasil, dan membuangnya ke arah pintu. Plok! Tangan itu jatuh ke lantai. Mata Hamzat masih mendelik memandanginya penuh rasa takut dan jijik. Potongan tangan itu bergerak-gerak jarinya, kemudian bagai sebuah mainan ia mampu melarikan diri dengan menggunakan jari jemarinya itu. Hamzat segera melompat ke ruang tidur menghindari kejaran potongan tangan tersebut. Gerakannya begitu cepat, sehingga sewaktu Hamzat hendak naik ke atas ranjang, benda menjijikkan itu berhasil melompat dan mencengkeram betis Hamzat. Wow! Hamzat memekik ketakutan. Potongan tangan itu bagai menempel pada celana Hamzat, dan ketika hendak dipegang, ia bisa bergerak naik ke paha dengan cepat, lalu merambat-merambat terus ke punggung. Hamzat kebingungan untuk memegang potongan tangan itu. Ia berguling-gulingan sambil berteriak ketakutan. Potongan tangan itu tidak mau terlepas. Kini justru merayap sampai ke leher samping dan mencengkeram lagi. Setaan! Hah! Dengan menggunakan kedua tangan, Hamzat berhasil lagi menarik potongan tangan Kismi itu dan membuangnya ke arah dinding, bagai dibenturkan dengan keras. Semakin panik Hamzat menghadapi hal itu, semakin ngeri ia melihat tangan tersebut tidak jatuh ke lantai, melainkan mampu merayap di dinding seperti seekor cicak. Darah bekas potongan tangan menetes ke sana-sini. Sungguh mengerikan. Jari jemari tangan yang sebenarnya lentik dan indah itu kali ini bergerak-gerak lagi, bagai merayap di permukaan dinding. Hamzat buru-buru masuk ke kamar mandi, dan mengunci pintunya. Oh! Oh! Ia ternganga diteror potongan tangan bercincin zipus itu. Napasnya nyaris habis, tenggorokannya kering, dan badannya lemas. Ia bersandar pada dinding di kamar mandi dalam ketegangan yang mencekam. Sekarang ia merasa aman. Potongan tangan itu tidak dapat masuk ke dalam kamar mandi. Tetapi, sampai kapan ia harus mendekam di kamar mandi? Tiba-tiba pintu kamar mandi itu diketuk-ketuk dengan lembut. Hamzat tersentak kaget, berdiri dari jongkoknya, dan menjauhi pintu. Ia tidak berani membukakan, bahkan mendekati pintu pun ia tidak berani. Perasaan ngeri membuat jiwanya menjadi kerdil dan ingin menangis karena dongkolnya. Tok, tok, tok. Suara pintu diketuk. Hamzat masih diam, makin tegang, makin menjauh. Ia berdiri di atas kloset yang tertutup. Gemetar ketakutan.
Hamzat. Oh, itu suara Kismi, katanya sambil menghempaskan napas lega. Berulang-ulang Hamzat menghempaskan napas, senang sekali, karena pemilik potongan tangan itu sudah datang. Itu berarti waktu sudah menunjukkan lewat tengah mulum. Hamzat segera turun dari kloset dan membuka pintu kamar mandi. Rupanya di luar kamar mandi tidak ada Kismi. Yang ada hanya potongan tangan itu. Dan bunda tersebut segera melesat masuk, menerkam kejantanan Hamzat. Nyawa Hamzat bagai melayang ketika itu. Ia memekik kaget, kemudian mengerang kesakitan karena alat kejantanannya diterkam oleh potongan tangan yang ganas itu. Hamzat terhuyung-huyung dengan badan membungkuk. Kedua tangannya memegangi potongan tangan Kismi yang makin lama terasa makin meremat alat kejantanannya itu. Hamzat meringis kesakitan dengan badan membungkuk, dan kini limbung ke kiri, bersandar pada dinding di depan kamar mandi. Potongan tangan itu bagai sukar ditarik. Dan, apabila ia ditarik, terasa makin kuat cengkramannya. Hal itu membuat Hamzat semakin mengerang kesakitan dengan mata terpejam kuat-kuat. "Hamzat," sapa sebuah suara di ruang tamu. "Kismi," teriak Hamzat tertahan karena memendam rasa sakitnya. Kismi muncul dari ruang tamu ke kamar mandi, dan ia melihat Hamzat kesakitan sambil memegangi alat kejantanannya. "Oh, kau!" Kismi terperanjat kaget dengan mulut terbengong. "Aku menemukan potongan tanganmu." Tapi dia meremat, Hamzat semakin membungkuk dengan kaki merendah karena potongan tangan itu semakin menggenggam alat kejantanannya. "Lepaskan! Jangan sakiti dia," bentak Kismi sambil memandang potongan tangannya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, kita lanjutkan besok ya, pukul 5 sore. Dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.